Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Nandadiani, NPM 100-17-265 dari Fakultas Hukum Unisba, akan mempresentasikan PPT skripsi saya yang berjudul Pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan pidana penjara dalam kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan penjahatan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Yang kedua, ada bentuk-bentuk perdagangan manusia yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada pekerja migran, yang kedua ada pekerja anak, yang ketiga ada kejahatan prostitusi. Yang ketiga ada telah banyaknya kasus terjadi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan perilaku eksploitasi. Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat menyedihkan yang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dampak negatif ini meninggalkan pengaruh permanen bagi para korban dari segi fisik. Banyaknya korban perdagangan manusia yang sering sekali terjadi penyakit. Selain stres, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami. Identifikasi masalah. Yang pertama, putusan nomor 100 khusus _2020 Tegal telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang kedua, apakah putusan nomor 100 khusus _2020 Tegal telah mencerminkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di kapal asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuan penelitian pertama untuk mengetahui putusan nomor 100/2020 Tegal telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah putusan nomor 100/2020 Tegal telah mencerminkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di kapal asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus yang saya ambil yaitu beberapa waktu tahun ke belakang, tapi pada tahun 2020 telah terjadi tindak pidana perdagangan orang di mana anak buah kapal diperdagangkan dan diperbudak di dalam kapal nelayan berbendera Cina Langsung 1929. Diduga seluruh kliennya dieksploitasi, selain itu diduga juga seluruh warga negara Indonesia tersebut merupakan korban perdagangan orang. Klien dijanjikan untuk bekerja di kapal bendera Korea Selatan secara legal, serta mendapatkan anak buah kapal sesuai perjanjian. Juga diiming-imingi gaji yang besar untuk 14 bulan waktu kerja, namun pada kenyataannya klien yang diberangkatkan PT HTG tidak menerima gaji sama sekali. Sementara kru kapal yang diberangkatkan PT SMG hanya menerima upah sebesar $1.350 Amerika Serikat selama 14 bulan bekerja. Gaji kru kapal yang diberangkatkan PT LTB dipotong, pada akhirnya korban hanya menerima $650 Amerika Serikat dari upah yang dijanjikan. Seluruh anak buah kapal juga diwajibkan bekerja selama 18 jam sehari, dan jika tangkapan sedang melimpah, mereka bisa bekerja terus-menerus selama 48 jam tanpa istirahat. Dalam hal ini membuat para anak buah kapal banyak yang sakit hingga meninggal. Hasil analisis yang pertama yaitu penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa belum sesuai karena seharusnya lebih berat dari apa yang telah diputuskan dalam putusan nomor 100/2020 Tegal ditimbang dengan pasal-pasal yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, dalam kasus ini penegakan hukum telah bertindak tegas, namun penanganan kasus trafficking ini sangat diharapkannya keterlibatan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, media, kelompok masyarakat, dan individu untuk membantu korban trafficking maupun untuk turut serta aktif mendesak pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak melindungi korban dan menjerat pelaku seadil-adilnya sesuai dengan yang telah tertulis dalam hukum yang berlaku supaya mengurangi kasus human trafficking ini. Kesimpulan dan saran. Ketentuan dalam putusan nomor 100 garis miring Pitsus garis miring 2020 garis miring Tegal kurang sesuai dengan undang-undang karena dalam putusan tersebut seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih berat. Para penegak hukum telah berusaha semaksimal mungkin, namun dikarenakan banyaknya korban dan juga banyaknya kasus serupa diharapkannya petugas penegak hukum lebih tegas dalam menghadapi masalah ini. Saran yang pertama, diadakannya peningkatan dari instansi terkait dalam penegakan hukum kasus trafficking sesuai dengan peraturan undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, dilakukan revisi terhadap undang-undang yang bersifat diskriminatif dikarenakan masih banyaknya ditemukan undang-undang yang bersifat diskriminatif dan di bawah. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.